Wahai saudaraku, Anda diambang pemilihan calon pemimpin. Tidak ada yang menyelamatkan Anda dari fitnah kecuali jika Anda menjalani proses pemilihan ini dengan penuh kerinduan kepada Allah dan merasakan sebuah tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan memilih siapapun kecuali terbetik di hati Anda makna kejayaan Islam dan umat Islam di bawah pengayoman pemimpin yang Anda pilih. Sekaligus sadari bahwa peran hati sangatlah menentukan pilihan Anda. Hati inilah yang akan menumbuhkan amanah dan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah yang ada di pundak Anda adalah amanat besar. Sekali Anda memilih seorang calon sementara Anda sadar secara lahir ada tanda-tanda ketidakbaikan badannya dan Anda pun tetap memilihnya, apalagi jika pilihan Anda berangkat dari kepentingan Anda pribadi atau imbalan materi. Jika ternyata pemimpin itu adalah benar-benar pemimpin yang culas, korup dan berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Anda adalah salah satu orang yang mempunyai saham dalam dosa-dosa bersama pemimpin tersebut. Setiap dosa yang dilakukan pemimpin tersebut, jika dilakukan atas dasar kepemimpinan yang Anda berikan, itu semua adalah tabungan dosa buat Anda yang telah memilihnya. Menjaga amanat yang dibebankan kepada Anda adalah kejernihan pikir dan hati Anda di saat memilih, dengan tidak terpengaruh oleh rupiah, hadiah dan janji jabatan yang diberikan kepada Anda atau hubungan persaudaraan atau organisasi dan partai. Hadirkan di hati Anda kejayaan Islam dan umat Islam di saat Anda memilih. Jauhkan kepentingan-kepentingan yang tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah 5 hal untuk bekal hati dalam memilih. Pertama, niat yang mulia yang dibarengi sholat hajat, istikharah dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, tentang kedekatan calon pemimpin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, siapa saja yang berada di sekitar calon pemimpin tersebut. Pemimpin yang baik, jika yang menemaninya adalah orang-orang yang tidak takut kepada Allah, maka amat sulit baginya untuk menegakkan sebuah kebenaran atau menghentikan kemungkaran. Keempat, kedekatan calon dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti telah terbukti dalam hidupnya ada perjuangan untuk umat agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, tawakal, berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha memberi. Ingat, jangan sampai memilih pemimpin karena dunia. Awas, hati-hati. Karena kepentingan dunia, karena kepentingan bisnismu. Sudah tahu pemimpin itu tidak layak dipilih hanya karena dia akan mendukung bisnisnya, maka dia pilih pengkhianat dia. Bukan urusan bisnis, urusan pondoknya. Hanya dijanjikan akan dibantu pondoknya, ternyata sang ustadz milih dia padahal dia tidak pantas dipilih. Amanat khianat dia di hadapan Allah. Untuk dibantu masjidnya, khianat. Sebab apa? Kalau kita sudah terlanjur salah memilih, ternyata masjid dibangun 1 tapi kerusakan dibangun 1000 kejahatan. Makanya kalau kita memilih harus betul-betul, biarpun kita tidak, kalau salah asalkan kita sudah berijtihad. Kan ada setiap pilkada kita menyebarkan ada 5 hal yang harus kita hadirkan. Niat karena Allah, ya, bukan kepentingan pribadi. Di antaranya kita harus tahu orang itu paling dia tidak tahu kejahatannya dia deh. Di antaranya, dan setelah itu kita serahkan kepada Allah. Kalau sudah memang dia orang tidak baik, kita memilih itu khianat besar. Itu pribadi sekali. Karena itu mungkin sekali seorang kakak dengan adik berbeda pilihan karena ijtihadnya sesuai dengan berita yang nyampe kepada sang kakak, meyakini bahasanya calon A ini adalah baik menurut dia sah memilihnya, biarpun salah nggak dosa di hadapan Allah. Yang adik ternyata meyakini si B bagus, maka dia memilih si B. Oke. Berbeda pilihan tapi nggak dosa di hadapan Allah. Yang penting bukan karena dunia.